Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rianti, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Fenomena apa? Fenomena alam maupun sosial. Oke, jadi hari ini kita belajar yang namanya teks eksplanasi, lebih berfokus kepada menemukan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Jadi fokus pembelajaran kita adalah mengidentifikasi atau menemukan informasi apa yang ada di dalam teks eksplanasi. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian tahu apa itu teks eksplanasi. Dan yang kedua, silakan Mas gambar yang paling jauh dibaca. Siapa? Kamu ngapain mulai lamar? Dibaca dong. Yang kedua. Ya, baca. Mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks informasi yang dibaca. Ya, yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Maaf itu saya. Teks eksplanasi yang dibaca. Jadi yang kedua, pertama kalian setelah belajar ini kalian tahu apa itu teks eksplanasi. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi ada apa sih di dalam teks eksplanasi. Ini kan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi yang dibaca. Gambar apa? Demo. Apa kira-kira? Demo. Kalau yang ini gambar ketiga? Fenomena apa kalau dilihat? Yang mana yang menunjukkan fenomena alam? Gambar mana? 2, 3. 2 dan 3. Kalian satu? Sosial. Sosial. Kenapa dinamakan sosial? Berkaitan dengan hal-hal politik. Ada hubungan apa antara gambar itu dengan materi kita hari ini yaitu teks eksplanasi? Kalian sudah bisa menyebutkan gambar yang satu itu yang sekumpulan orang itu kata kalian fenomena sosial. Gambar 2 dan 3 itu fenomena alam. Benar. Karena pada dasarnya di dalam teks eksplanasi nanti ada dua hal itu. Ada
Kalau fenomena alam Meletus. apa lagi? Tsunami. Itu fenomena alam. Jadi gambar ini kaitan dengan materi itu tadi ada kaitannya. Gambar itu ternyata secara tidak langsung ketika kita hidup di masyarakat itu tidak terlepas dari yang namanya fenomena alam maupun fenomena sosial. Sering kita jumpai di dalam teks kita akan mempelajari fenomena itu di dalam materi teks. Yang tahu? Boleh. Eksplanasi adalah teks yang berisi paparan atau penjelasan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan tentang fenomena yang terjadi, baik fenomena alam maupun sosial. Dari gambar tadi kalau kita lihat tuh ada demo. Gimana sih demo itu bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi? Kira-kira orang demo kira-kira ngapain? Misal nih, ada orang demo tentang BBM. Kira-kira apa yang melatar belakangnya? Mengapa orang itu demo? Karena BBM naik. Harganya naik itu. Terus apa lagi? Langka. Itu kan alasan mengapa sih? Mengapa fenomena itu bisa terjadi? Mengapa ada fenomena orang demo? Demo tentang minyak? Oh, karena harga BBM tinggi. Peristiwa itu bisa terjadi. Saya kasih gambaran yang mudah. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu topik yang berhubungan dengan berbagai macam fenomena, baik fenomena alam. Ini sudah kita singgung tadi ya. Jadi pada dasarnya kata kuncinya adalah menjelaskan fenomena alam maupun sosial. Jadi kalau ditanya apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam maupun sosial. Entah itu bagaimana terjadinya, entah itu mengapa bisa terjadi, atau apa yang terjadi. Paham? Bisa dilanjut? Tujuan teks eksplanasi. Tujuannya adalah memberi informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti suatu fenomena yang terjadi. Jadi pada dasarnya yang namanya menjelaskan, tujuan kamu menjelaskan sesuatu itu biar orang paham. Jadi tujuan eksplanasi itu menjelaskan dengan sebisa mungkin serincinya, dengan detail. Jadi gempa bumi, apa itu gempa bumi? Itu kan bisa. Yang mau kita bicarakan itu apanya tentang gempa bumi? Itu akibat. Ini dulu gitu. Penyebab terjadinya gempa bumi. Kemudian apa lagi? Misal dampaknya. Masih dipahami tentang eksplanasi, pengertian eksplanasi? Bisa dilanjut? Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, nah, kalau sudah ditanya ada mengapa dan bagaimana, itu sudah pasti di dalam teksnya akan ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Informasi yang dimuat berupa fakta. Jadi di dalam teks eksplanasi sifatnya fakta. Kalau fakta artinya apa? Nyata atau benar-benar terjadi. Jangan bilang nggak ada gempa bumi di tukangnya yang kamu bilang ada gempa bumi itu terjadi. Ya, hoax. Jadi teks eksplanasi wajib fakta yang disampaikan. Kalau nggak ada gempa bumi di Sumber Harum, jangan disampaikan ada gempa bumi. Oke? Paham? Bisa lanjut? Yang ketiga, hai. Halo. Terus lagi ya.
terjadi misalnya mobilitas sosial atau mobilitas perpindahan. Kenapa mobilitas itu bisa terjadi? Pasti ada kajiannya. Kajiannya itu ditinjau secara ilmiah. Ya, jadi yang disampaikan di situ sifatnya ya ada keilmiahan atau ilmiah. Kenapa? Karena salah satunya tadi sifatnya fakta. Kalau sudah fakta maka dia ilmiah. Bisa lanjut? Yang keempat, menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian sudah jelas. Sudah jelas ya? Ya. Yang kelima, strukturnya meliputi pernyataan umum, rangkaian kejadian dan interpretasi. Bisa dilanjut? Bisa. Inilah jantung pembelajaran kita hari ini. Karena kita mau mengidentifikasi yang pertama, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi informasi yang kita cari di dalam teks informasi itu sifatnya harus tahu dulu informasi itu apa. Jadi sekumpulan fakta. Fakta ya, bukan yang kabar belum jelas. Yang kedua, informasi berkaitan dengan fakta dan berita kejadian. Bu, jadi informasinya itu harus berdasarkan dengan fakta dan berita kejadian. Berita kejadian ini maksudnya gimana sih? Antara teks yang sebelumnya, antara teks paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu harus jelas. Ya, ada kesinambungan itu kalau kita tadi nih contohnya. Pertama kita membicarakan kerjaan, kemudian penyebab, kemudian dampak. Atau ketika kita menjelaskan, jadi gempa bumi itu terjadi pertama karena batuan bumi itu bergeser. Setelah batuan bergeser, itu menyebabkan adanya tanah yang anjlok. Itu seperti itu. Itu kan urutan kejadiannya seperti itu. Oh ini. Maka faktanya itu disusun dari urutan-urutan itu. Paham? Bisa dilanjut? Yang ketiga, fakta adalah peristiwa yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Sudah jelas dong? Fakta. Yang keempat, informasi adalah sebuah fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian tertentu. Yang kelima, urutan kejadian merupakan urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan sesuatu dari suatu kejadian. Ada pertanyaan? Ya. Bisa lanjut? Bisa. Kita lanjutkan ya? Ya. Selanjutnya kita berbicara tentang gagasan umum. Gagasan umum adalah gagasan atau pikiran yang mendasari pembuatan suatu karya. Gagasan umum inilah yang nantinya dikembangkan lagi oleh kalimat pendukung atau Oke, saya kasih sebuah contoh. Contohnya itu berkaitan dengan dari dalam teks. Jadi informasi ini contoh. Ini contoh informasi yang diperoleh dari teks narkoba tadi. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan harus ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintah untuk menggalakkan pencegahan dan pemberantasan kesalahan. Jadi, lanjut. Nah, dari teks tadi, gagas utamanya apa? Berubah adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya tujuan. Intinya di situ. Terakhir harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Inti paragraf terakhir kan di situ. Harus ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin pertanyaan? Ya, kalau begitu kita lanjutkan dengan membentuk kelompok karena nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan. Kita bagi kelompok 4 kelompok. Kelompok 1 nanti silakan kumpul berdasarkan kelompok 1, kelompok kedua 2, 3, 4, 4. Paham? Kelompok 1 silakan di sebelah sini. Digabung aja itu meja.
Di situ ada perintah, perhatikan kembali contoh yang telah diberikan oleh guru. Lihat nanti di bagian bahan ajar ada contoh yang sudah diberi tadi. Kemudian yang nomor 2, perhatikan teks eksplanasi berjudul gempa bumi untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Jadi ada teks yang berjudul gempa bumi, soal itu teks itu untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Kemudian perhatikan petunjuk yang ketiga, perhatikan teks eksplanasi berjudul kriminalitas untuk menjawab soal nomor 3. Kemudian silakan nanti didiskusikan jawabannya, nanti silakan ditulis pada lembar kerja peserta didik yang ada di situ. Ada pertanyaan? Tekniknya paham yang mau dilakukan? Jangan lupa tuliskan nama kelompok berapa, nama kelompoknya, nama orangnya mesti ditulis. Siapa aja dituliskan ya. Kemudian silakan kalian bagi tugas. Saya nyari nomor berapa, kamu nyari nomor berapa, kamu nomor berapa, siapa yang bagian nulis. Kemudian jangan lupa tentukan siapa yang presentasi. Siapa yang presentasi silakan kalian tuliskan karena perwakilan aja ke Bapak. Ya. Bisa dipahami? Kelompok 2. Kelompok 1 ada pertanyaan? Iya, gimana? Pengertian doang. Ya, Ibu minta ini sebagai acuan doang. Setelah silakan tadi kita sudah belajar lengkap, jabarin. Ini Ibu minta pengertian berdasarkan hasil diskusi tadi. Kalau yang Ibu sampaikan itu bisa berdasarkan dari Ibu, bisa dari Ibu. Karena Ibu minta menurut kami setelah belajar tadi kamu ngotrolinnya apa sih? Menurut kalian mana sih apa? Ada pertanyaan lain? Jangan lupa nama jawabannya. Kelompok 4 yang nama? Berdasarkan hasil tanyanya sama kawan-kawannya dari kelompok lain. Tidak ada ruang diskusi antara kelompok. Aman? Silakan didiskusikan kalau ada yang ditanyakan boleh tanya. Untuk semua kelompok ya. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan boleh tanya ke Ibu, jangan tanya ke kelompok lain. Jangan lupa nama kelompoknya. Eksplanasi nggak sih? Apa ya? Semua kita lanjutkan dengan kegiatan presentasi. Sebelum Ibu yang tuju atau kalian yang pilih? Ibu. Nggak ada yang mau sukarela nih. Ya boleh kelompok 3 kasih makan. Perkenalkan, nama saya Satilawati dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kami diskusikan. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama ada Eci Bunga Mentari, ada Ranti dan Yongki. Soal yang pertama, berdasarkan teks eksplanasi berjudul gempa bumi, jelaskan pengertian teks eksplanasi menurut pendapat kalian. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa suatu itu terjadi dan pembahasan selalu terkait suatu topik-topik tersebut berhubung dengan alam, budaya, ilmu, pengetahuan, dan berbagai hal lainnya. Teks ini biasanya memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar suatu topik mudah dipahami. Soal yang kedua, berdasarkan teks eksplanasi berjudul gempa bumi, identifikasi informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut.
keempat, gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan atau pergeseran yang berasal dari lapisan batu bumi. Yang kelima, gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi dengan skala besar. Yang keenam, daerah-daerah yang biasanya mengakibatkan guncangan atau pergerakan yaitu daerah gunung aktif atau sekitar lautan luas. Yang ketujuh, menurut teori-teori plate, ada beberapa lapisan buatan yang terdapat di permukaan bumi yang sewaktu-waktu bisa hanyut atau mengapung di lapisan lain. Yang kedelapan, gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran atau pergerakan kerak bumi. Soal yang ketiga, berdasarkan teks eksplanasi berjudul kriminalitas di atas, temukanlah gagasan untuk yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Baik, untuk selanjutnya kelompok terakhir yang belum tampil yaitu kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1. Siapa? Fikri. Kami sudah. Yang pertama, gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan atau pergeseran yang berasal dari lapisan batuan bumi. Kelompok teman-teman sudah tampil. Berdasarkan dari hasil tampilan kalian, ibu rasa sudah 80%. Kalian sudah bisa mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, juga sudah bisa menemukan gagasan umum atau ide pokok. Poin pentingnya adalah ada yang harus ibu sampaikan, itu berkaitan dengan ketika kalian menjawab gagasan utama. Ibu sampaikan bahwasanya setiap paragraf itu kan memiliki gagasan utama. Saat memiliki gagasan utama itu sebisa mungkin temukan dulu masing-masing runtut. Jadi dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Kenapa Bu? Karena biar nanti kelihatan. Karena kalau tidak runtut, jatuhnya kayak habis dari kepala ke kaki ke perut. Padahal harusnya runtutannya dari kepala, dari perut, baru ke kaki. Jadi biar enak. Begitu juga dengan yang identifikasi informasi. Kan ingat, identifikasi informasi itu kan berdasarkan fakta. Jadi faktanya tadi kan berdasarkan runutan kejadian. Jadi kan harus ya informasi dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Sebenarnya kalian sudah bisa. Informasi mana yang penting, mana yang harus disampaikan, mana yang sesuai fakta itu ibu rasa tadi udah cukup baik. Kalau ketika ibu lihat dari presentasi nanti itu lebih jelasnya kan ibu periksa dulu. Tapi secara keseluruhan sudah baik, kita close dulu untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Bisa ya? Oke. Kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kita masih akan berbicara mengenai eksplanasi, tetapi kita akan fokus berbicara tentang struktur. Jadi kalau hari ini kita fokusnya adalah mengidentifikasi informasi dan gagasan umum. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan fokus untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Silakan nanti di rumah kalian cari tahu strukturnya apa, ciri bahasanya, kebahasaannya bagaimana. Silakan kalian pelajari dulu. Jadi di pertemuan berikutnya udah agak enak. Kalian udah seperti kertas putih yang berisi. Paham? Artinya udah ada coretan dikit. Udah ada bekal dulu sebelum tidurnya. Kan kalian udah punya bekal. Ya? Bisa? Bisa. Pembelajaran hari ini gimana? Baik. Menyenangkan. Serius. Ya, pokoknya gini. Apabila selama pembelajaran hari ini ada salah atau ibu kurang maksimal dalam membimbing, ibu minta maaf. Kita sama-sama belajar. Ibu juga belajar dari kalian. Mungkin kalian juga belajar dari ibu. Intinya seperti itu pembelajaran kita. Bukan berarti kalian harus mengikuti apa yang ibu berikan. Tapi kalau kalian yang mampu ada pendapat yang lain, ini itu silakan.
Udah selesai. Udah bisa